Jadi di sini saya sarankan para sahabat, misalnya nanti para sahabat melakukan pencangkokan pada tanaman yang memiliki getah. Misalnya saya contohkan pohon sawo ini, cara kita melakukan pencangkokan itu adalah kita tinggal mengupas atau menyayat dari batang. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memberikan tips atau informasi kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, di mana yang akan saya memberikan tips atau informasi di sini adalah mengapa setelah kita melakukan pencangkokan, dari hasil cangkokan kita itu lambat, bahkan kadang tidak mau mengeluarkan akar. Nantinya di sini saya akan perjelaskan apa-apa saja yang menyebabkan sehingga dari cangkokan yang kita lakukan pada tanaman kita tidak mengeluarkan akar, bahkan lambat mengeluarkan akar. Yang pertama, penyebab dari cangkokan kita tidak mengeluarkan akar adalah sebelum kita melakukan pencangkokan, terlebih dahulu kita tahu jenis tanaman yang akan kita lakukan pencangkokan itu, apakah bisa kita melakukan pencangkokan atau tidak. Karena tidak semua tanaman kita bisa melakukan pencangkokan. Jadi saya sarankan buat para sahabat yang ingin melakukan pencangkokan, sebaiknya ketahui dulu dari jenis tanaman itu apakah bisa kita cangkok atau tidak. Jangan sampai nanti walaupun kita lakukan pencangkokan namun jenis tanaman itu tidak bisa dikembangkan melalui cangkokan, jadi saya sarankan jangan kita lakukan pencangkokan karena nantinya akar tidak akan tumbuh. Kemudian yang kedua, penyebab dari cangkokan yang kita lakukan tidak mengeluarkan akar, bahkan lambat mengeluarkan akar adalah, di sini saya perlu beri penjelasan juga kepada para sahabat. Sebelum kita juga melakukan pencangkokan, kita harus ketahui dari jenis tanaman yang akan kita cangkok, apakah dari jenis tanaman itu yang akan kita cangkok nantinya memiliki getah pada batang atau tidak. Adapun cara kita melakukan pencangkokan pada tanaman yang tidak memiliki getah, misalnya contohnya jambu kristal ini, cukup nanti para sahabat tinggal mengupas atau menyayat dari batang tanaman kita yang akan kita lakukan pencangkokan, kemudian kita kerat dari kambiumnya. Usahakan untuk pengeratan kambium itu harus benar-benar bersih, agar nanti dari kambium yang kita bersihkan itu tidak menyatu lagi, sehingga nanti untuk pertumbuhan akar lebih cepat. Dan kemudian saya sarankan apabila kita melakukan pencangkokan pada tanaman yang tidak memiliki getah, cukup kita diamkan sekitar paling lama 1 jam. Intinya nanti kambium yang kita bersihkan itu benar-benar mengering. Untuk di sini cara pencangkokan pada tanaman yang tidak memiliki getah nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus nanti video-video saya tentang cara kita melakukan pencangkokan yang tidak memiliki batang yang bergetah pada tanaman kita. Kemudian yang berikutnya saya akan memberikan informasi tentang cara kita melakukan pencangkokan pada tanaman yang memiliki kulit batang bergetah. Ini saya akan perlihatkan salah satu contoh tanaman yang memiliki kulit batang bergetah adalah ini pohon sawo. Jadi di sini saya sarankan para sahabat, misalnya nanti para sahabat melakukan pencangkokan pada tanaman yang memiliki getah, misalnya saya contohkan pohon sawo ini, cara kita melakukan pencangkokan itu adalah kita tinggal mengupas atau menyayat dari batang yang akan kita cangkok. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan ini pada tanaman sawo saya yang akan saya lakukan pencangkokan, dimana sebelum saya lakukan pembungkusan media tanam itu, dari cangkokan yang sudah saya kupas dari batangnya ini, terlebih dahulu ini saya diamkan kurang lebih selama 1 minggu. Dimana di sini saya memang membiarkan dulu kira-kira paling lama selama 1 minggu adalah yaitu menunggu dari keringnya getah yang ada pada batang sawo ini yang akan saya lakukan pencangkokan. Karena kita ketahui bersama penyebab jadi lambatnya tumbuhnya akar itu karena faktor dari getah yang menutupi dari bekas luka sayatan yang kita lakukan, sehingga
akar tidak mau tumbuh, bahkan lambat tumbuhnya. Jadi saya sarankan buat para sahabat yang ingin melakukan pada tanaman yang cangkokan pada tanaman yang bergetah, sebaiknya kita mengupas seperti ini dulu saja, lalu nanti kita tunggu dari getahnya itu mengering kira-kira selama kurang lebih 1 minggu, baru kita lakukan pembungkusan media tanam untuk menumbuhkan dari cangkokan kita. Nantinya untuk cara kita melakukan pencangkokan pada tanaman yang bergetah seperti contoh pohon sawo ini, saya akan perlihatkan juga pada video saya berikutnya. Jadi para sahabat ikuti terus video-video saya tentang nanti cara melakukan pencangkokan, baik itu yang saya sudah perlihatkan tadi, cara kita melakukan pencangkokan tanaman yang tidak memiliki getah, dan pencangkokan pada tanaman yang memiliki getah pada batangnya. Kemudian yang di sini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat penyebab dari cangkokan kita tidak mau mengeluarkan akar, bahkan lambat mengeluarkan akar, adalah faktor penyebab dari media tanamnya. Jadi saya sarankan buat para sahabat pencinta tanaman buah yang ingin melakukan pencangkokan pada tanamannya, sebaiknya menggunakan media tanam yang bersifat poros atau yang tidak padat, agar nanti dari cangkokan yang kita lakukan itu dari akarnya bisa cepat berkembang. Jadi saya sarankan kita menggunakan media tanam yang baik. Misalnya contohnya kita menggunakan media tanam dari kokopit atau sabut kelapa yang dihaluskan, kemudian kita gunakan dari media tanam yang dimana yang sering saya lakukan media tanam itu adalah campuran antara sekam padi lapuk, sekam bakar dan tanah dengan perbandingan 2:2:1 agar media tanam yang saya gunakan itu bersifat poros. Jadi saya memang biasa menggunakan untuk sekam padi itu yang banyak agar tanah tidak mudah memadat sehingga nanti akar mudah berkembang. Kemudian faktor yang keempat penyebab dari cangkokan kita lambat bahkan tidak mau mengeluarkan akar adalah untuk penyayatan itu kurang jauh jarak yang kita lakukan. Usahakan para sahabat yang ingin melakukan pencangkokan, usahakan minimal jarak penyayatan yang kita lakukan itu sepanjang kurang lebih 5-10 cm. Contohnya yang saya lakukan penyayatan seperti ini. Karena apabila juga terlalu dekat, misalnya 2 cm, apabila kita lakukan penyayatan dan kambium tidak benar-benar bersih, nanti untuk penyatuan kembali kambium itu sangat cepat. Jadi untuk akar yang tumbuh sangat lambat, karena nutrisi yang ada pada batang dari bawah ini tetap naik ke tanaman pada yang akan kita cangkok. Jadi untuk memutuskan dari nutrisi yang naik pada tanaman atau cabang yang kita cangkok itu, sebaiknya kita menggunakan jarak yang agak jarang seperti ini. Misalnya paling panjang itu 5-10 cm untuk pengeratan yang kita lakukan seperti ini. Kemudian dari kambiumnya itu harus benar-benar bersih kita lakukan untuk memutuskan siklus makanan yang naik ke batang yang akan kita cangkok, sehingga nanti dari batang yang kita cangkok ini hanya mengandalkan nutrisi dari sini, sehingga nanti bisa merangsang cepatnya keluar akar dari cangkokan kita. Kemudian faktor yang kelima penyebab dari cangkokan kita lambat atau bahkan tidak mengeluarkan akar, yaitu karena media tanam yang kita gunakan mengering. Jadi saya sarankan untuk kita melakukan pencangkokan, kita jaga media tanam dari cangkokan kita jangan sampai kering, karena apabila kering nantinya untuk akar itu lambat tumbuh, bahkan tidak mau menumbuhkan akar karena dari media tanamnya itu kering, sehingga nutrisi yang diserap dari batang tanaman yang kita cangkok itu tidak bisa, jadi akarnya lambat keluar. Dan untuk kita lakukan pencangkokan sebaiknya kita lakukan pada musim penghujan. Dan yang terakhir faktor yang keenam penyebab dari cangkokan kita lambat bahkan tidak mengeluarkan akar, yaitu akibat dari cangkokan yang kita lakukan itu kita tidak memberi zat perangsang akar pada batang yang akan kita lakukan pencangkokan. Jadi saya sarankan buat para sahabat jika ingin melakukan pencangkokan, usahakan dari batang yang kita sudah kerat nantinya ini yang akan kita lakukan pembungkusan, sebaiknya kita memberikan zat perangsang akar untuk merangsang tumbuhnya cepatnya keluarnya akar. Contohnya yang biasa yang saya gunakan adalah bawang merah atau jenis perangsang akar yang lain para sahabat bisa gunakan.
Baik para sahabat pencinta tanaman semua, itulah beberapa faktor penyebab dari hasil cangkokan yang kita lakukan tidak mau mengeluarkan akar dan bahkan lambat mengeluarkan akar. Dan nanti untuk cara-cara pencangkokan yang saya sudah jelaskan tadi, saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya berikan penjelasan ini kepada para sahabat tentang cara kita melakukan pencangkokan yang baik bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.